Halo everyone, selamat datang buat Sobat Podcast dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar Sobat Podcast? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Welcome to PPDC Podcast Season 5 Episode 3. Di sini kita bakal bahas hal-hal menarik seputar farmasi dari tema yang jarang banget diangkat sampai dengan tema-tema yang tentunya fresh and up to date. Jadi duduk santai dan tonton sampai habis ya Sobat Podcast. Oh iya, kenalin, nama aku Nisrina Nur Azizah atau kalian bisa sapa-sapa aku Ririn. Aku dari angkatan 2023 Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Ngomong-ngomong Sobat Podcast, kalian sadar nggak sih kalau sekarang minuman hijau aka matcha itu lagi viral banget nih? By the way, I'm not a big fan of matcha, but I'm very curious, kenapa sih matcha ini bisa se-viral itu? Especially for Gen Z, mereka rela-rela antri panjang demi segelas matcha. Mereka berbondong-bondong buat beli matcha, dimulai dari matcha frappe, matcha latte, matcha strawberry, or matcha everything. Pokoknya semua serba matcha. Dan kalau misalkan teman-teman ngajakin hangout, ngajakinnya yuk hunting matcha, tapi mungkin sebagian dari kalian nih banyak banget yang mengonsumsi matcha secara berlebihan tanpa mikirin dampak atau efek sampingnya bagi kesehatan tubuh kita. Nah, tema kita pada hari ini kita bakal bahas si hijau yang viral menelisik tren konsumsi matcha berlebihan di tengah minimnya edukasi di masyarakat. And of course, hari ini aku nggak bakal bahas itu semua sendirian, tapi aku ditemenin sama narasumber yang mungkin sebagian dari kalian udah sering dengar kali ya namanya, yaitu narasumber kita pada hari ini, Apoteker Syahira Sarjana Farmasi. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Banyak sekali penghargaan yang pernah diraih olehnya. Salah satunya menjadi Second Award Life Science Category from Malaysia Innovation Invention Creativity Association, Malaysia Young Scientist Organization, and Indonesian Young Scientist Association pada tahun 2024. Peraih Gold Medal Life Science Category at World Science and Environment and Engineering Competition and GISF pada tahun 2024. Dan pada tahun 2023 beliau terpilih sebagai penerima beasiswa Sanbe Pharma. Langsung aja yuk kita sambut narasumber kita hari ini, Kak Syahira. Halo Kak Syahi. Halo Riri. Gimana nih Kak kabarnya? Kabarnya baik banget sih hari ini. Di hari yang sangat weekend yang produktif ini ya. Tapi kita harus semangat dong. Oke nih Kak, boleh nggak sih Kak kenalan lebih dalam nih Kak buat sobat podcast semua? Oke, halo semuanya. Aku Syahira, bisa dipanggil dengan Syahi. Mungkin apa yang lebih enak dipanggilnya itu gitu. Dan aku kebetulan udah selesai atau lulus dari S1 Farmasi di Universitas Pancasila dan juga apoteker di Universitas Pancasila. Oke nih Kak, gimana nih Kak perasaannya udah buka lagi menjadi seorang mahasiswa kayak aku yang kerjaannya ngerjain laprak, praktikum, labsem, bahkan juga revisian nih Kak. Sekarang udah beralih, udah menjadi seorang pekerja nih Kak. Oke, udah di-spill dikit itu tadi ya tentang pekerja. Oke. Sebenarnya feelnya kurang lebih sama ya, karena di tempat kerja pun kita tetap belajar salah satu dari Nine Star Farmasi juga ya mungkin, atau teman-teman nanti juga bisa coba lihat-lihat ya itu dari poin-poin farmasi long life learner. Jadi kurang lebih sama sih, masih tetap belajar, cuma bedanya nggak ada sih laporan-laporan tiap hari, kuis itu udah nggak ada ya. Tapi ya oke lah, terus belajar gitu. Oke deh Kak, aku jadi penasaran banget nanti aku ke depannya gimana. Nah sobat podcast, karena kita udah kenalan sama narasumber kita, langsung aja yuk kita bahas pada tema kita hari ini, yaitu si hijau yang viral menelisik tren konsumsi matcha berlebihan di tengah minimnya edukasi di masyarakat. Belakangan ini matcha ini tuh lagi very populer banget ya. Kita bisa temuin matcha itu di mana aja, mulai dari makanan, minuman, dessert, sampai produk skincare itu isinya semuanya serba matcha.
Tapi mungkin sebagian dari kalian ngerasa kalau matcha ini sehat-sehat aja karena diperoleh berasal dari daun, dari tumbuhan. Padahal ya, dan juga matcha ini juga dengan identik dengan warnanya yang hijau ya kak. Dan juga identik dengan budaya Jepang yang emang terkenal dengan gaya atau pola hidup yang sehat. Padahal tuh, jika kita konsumsi matcha secara berlebihan itu tetap ada efek atau dampak samping yang perlu kita perhatikan. Nah, kita bakal bahas kupas tuntas itu semua dengan narasumber kita yang emang paham banget nih soal matcha, baik dari sisi kandungan zat aktifnya, baik dari manfaatnya, resikonya. Langsung aja ya kali ya kak, ke first question nih kak. Oke nih kak, gimana sih kak sebenarnya matcha itu baik dari sisi komposisi kimia maupun kandungan zat aktifnya, dan kenapa matcha ini dianggap berbeda dengan teh hijau biasanya, padahal mereka berdua sama-sama diambil dari daun teh hijau nih kak, baik dari segi manfaat dan juga cara kerjanya dalam tubuh kita kak. Oke, thank you Ririn. Jadi kita masuk ke pertanyaan pertama nih ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau teman-teman udah sering mengkonsumsi matcha atau mungkin teh hijau, itu mungkin kalian ngerasa ada rasa yang mirip gitu. Karena memang asal dari matcha itu sendiri itu sama-sama dari daun teh. Jadi kalau mungkin dari teman-teman farmasi atau teman-teman kesehatan itu udah terbiasa sama yang namanya bahasa latinnya si daun teh atau dari si tanaman teh itu adalah Camellia sinensis. Nah, dari daun teh ini bedanya apa sama teh hijau? Teh hijau itu lebih ke apa ya? Mungkin kita bisa lihat dari cara panennya dulu. Dari cara panen atau dari cara pengolahannya itu untuk teh hijau itu memang dia dari daun teh, seperti yang layaknya kalian nyeduh teh dari daun yang mungkin dikeringkan, nanti itu kalian seduh pakai air panas, lalu nanti kalian minum tuh hasil dari si penyeduhan itu. Nah tapi kalau dari matcha ini, dia itu memang ada sedikit cara pengolahan yang khusus, yaitu apa? Jadi memang dari cara panennya sendiri dia dipilih dari daun-daun teh yang memang segar, yang masih muda, sehingga ketika kalau misalnya nanti kita olah itu dia bisa memberikan rasa pahit yang lebih minim, dan juga mungkin juga bisa memberikan efek-efek yang lebih tinggi atau konsentrasi yang lebih besar juga gitu. Nah, kalau misalnya khususnya apalagi selain dari daun yang lebih muda, itu bisa dilihat dari setelah dipanen dia itu akan diteduhkan terlebih dahulu. Nah, dari peneduhannya ini itu yang menjadi poin dari komposisi daun tehnya ini jadi lebih tinggi. Apa komposisinya? Mungkin teman-teman udah terbiasa kalau daun teh itu ada yang namanya kandungan kafein. Itu ada, di matcha pun juga ada, dan dikarenakan dia diambilnya itu dari daun-daun segar lalu dia diteduhkan, itu jadinya dia bisa memberikan efek kafein yang cenderung lebih tinggi dibandingkan daun teh hijau biasanya. Jadi kalau misalnya ditanya, oh jadi sebenarnya matcha di daun teh atau teh hijau itu sama, bisa dibilang mirip karena asalnya itu sama, tapi berbeda. Kenapa? Karena kalau matcha ini dia tuh memang diolah, ketika sudah diolah dan menjadi bubuk, jadi bukan daunnya lagi gitu istilahnya. Jadi kalian mungkin ketika minum matcha itu walaupun cuma seremonial matcha atau cuma matcha dan air, itu kalian lebih merasa lebih nyaman di lidah gitu ya, atau mungkin kalian paham atau familiar dengan yang namanya umami gitu ya. Umami itu mungkin ini sedikit for your information aja. Umami itu salah satu 5 dasar rasa di lidah. Jadi ketika kalian makan sesuatu atau minum sesuatu, itu tuh ada yang namanya rasa yang di lidah itu ada sensori-sensori dasarnya. Nah, salah satunya yang dari 5 itu adalah si umami. Mungkin kalau yang lainnya kalian terbiasa dengar yang namanya rasa manis, asin, asam gitu ya. Nah, salah satunya yang kelima itu adalah umami. Umami itu apa? Umami itu rasa gurih. Gurihnya itu bukan gurih micin ya, bukan generasi micin, itu berbeda. Jadi memang ini gurih-gurih alami yang memang dihasilkan dari salah satu
komposisi kimianya, yaitu apa? Yaitu L-theanin namanya. Jadi tadi udah sempat ada kafein dan juga L-theanin ya. Nah, L-theanin ini dia itu ketika di lidah dia akan menangkap oleh sensor di lidah untuk memberikan rasa gurih alami. Jadi kalau kalian minum seremonial matcha yang benar-benar matcha dan air, terus kalian ngerasa oh ada kayak gurih-gurih, nah itu dari kandungan komposisi kimia itu gitu. Dan gak hanya itu, L-theanin juga ternyata bisa memberikan apa ya, dia bisa mendeliver sinyal ke otak kita, jadi kita bisa memberikan relax atau lebih merasa tenang ketika minum matcha. Jadi apa ya, mereka berkorelasi sih, kafein dan juga L-theanin ini bisa memberikan efek baik ke tubuh. Selain dia bisa memberikan kita lebih fokus dari si kafeinnya, kita juga bisa merasa lebih rileks secara alami dari kandungan si matchanya itu. Mungkin dari situ ya aku bisa bahas. Oke nih Kak, nah belakangan ini juga banyak banget ya Kak klaim-klaim beredar bahwa matcha ini bisa meningkatkan energi, menurunkan berat badan, bahkan bisa menangkal radikal bebas. Kalau dari sudut pandang farmakologi ya Kak, seberapa valid sih Kak klaim-klaim tersebut? Apakah sudah terbukti secara nyata ataupun terbukti secara ilmiah Kak? Tadi aku boleh dibantu remind tadi ada menurunkan berat badan, menangkal radikal bebas dan meningkatkan energi Kak. Oke. Jadi kalau misalnya menurunkan berat badannya, itu kita lihat berarti dari aspek efek metaboliknya. Memang benar ada cara khusus atau mungkin efek yang bisa ke sana, yaitu menurunkan berat badan. Kenapa? Karena dari si kandungan matchanya ini itu dia memiliki kandungan yang bisa membakar lemak di tubuh. Jadi memang kandungannya ini tuh bukan in spesifik dia kalau kalian minum matcha bisa jadi kayak buat langsung tubuh, itu enggak ya. Tapi itu bisa memberikan salah satu efek lainnya gitu. Efeknya mungkin tidak besar tapi bisa memang. Kenapa? Karena memang dari kandungan matcha ini, karena dia memang berasal dari daun teh, dia memang ada kandungan-kandungan yang bisa membuat tubuh itu membakar lemak. Jadi bukan dengan istilahnya membuat jadi kita langsung gitu aja, tapi dari ketika memang konsumsi makanan-makanan tinggi kafein atau makanan-makanan yang berlemak, itu dia akan diolah sama beberapa kandungan-kandungan yang memicu stimulasinya dari reseptor adenosin, yang mana reseptor adenosin itu bisa membakar lemak-lemak tubuh. Lalu nanti kita jadi cenderung bisa merasa mungkin sedikit terhilang ya dari komposisi yang ada di tubuh kita. Tapi bukan berarti langsung turun berat badan, itu enggak. Jadi ini bisa dibilang salah satu poin plus tapi tidak besar gitu. Tadi terus tentang radikal bebas. Ya, memang ada salah satu kandungan polifenol ya dari si matcha ini atau dari sumber si daun teh ini. Nah, dari kandungan polifenol ini mungkin biasa dikenal itu seperti katekin. Nah, katekin atau in spesifik dari turunannya itu ada yang namanya EGCG gitu. Nah, EGCG ini tuh salah satu kandungan katekin yang paling bisa memberikan aktivitas antioksidan. Jadi ya kalau misalnya ada nggak sih aktivitas dari si radikal bebas ini? Iya ada. Tetapi sebesar apa itu tentu masih kita lihat dulu dari research-nya, dan kebetulan dari yang aku coba cari-cari itu aku belum nemu sih yang benar-benar spesifik ngasih tahu berapa persentase terus berapa besar. Tetapi memang ada, iya ada. Tetapi tetap balik lagi ya, yang namanya klaim itu kan berasal dari yang namanya adanya temuan. Tapi bukan berarti itu bisa menjadi patokan atau acuan karena kalian minum matcha jadi bisa tinggi antioksidan, jadi itu enggak. Tapi mungkin ini bisa menjadi poin plus atau bisa menjadi noted untuk teman-teman yang kalau minum matcha. Ya udah, berarti kalau memang udah mengonsumsi matcha nih ya, itu bisa jaga batasannya atau mungkin bisa dihindari dari konsumsi suplemen yang mengandung tinggi antioksidan, atau mungkin tadi kalau misalnya memang lagi ada suplemen tentang penurun berat badan atau itu mungkin bisa menjadi aware di situ, jadi jaga batasan.
Oke nih Kak. Nah, masyarakat juga seringkali berpikir asal alami ya aman nih Kak. Tapi apakah benar Kak, matcha ini bisa dikonsumsi sebanyak mungkin tanpa mikirin efek sampingnya nih Kak? Kalau dari kacamata seorang apoteker, ada nggak sih Kak batas aman konsumsi matcha per hari nih Kak? Oke, jadi alami itu bukan berarti 100% aman. Alami itu mungkin bisa kita katakan itu seperti minim efek samping gitu ya. Jadi memang cenderung lebih aman dan juga lebih lebih nyaman untuk mungkin para konsumen yang memiliki penyakit-penyakit lainnya seperti penyakit kardiovaskular dan lainnya. Tapi balik lagi kita di sini ngomongin matcha. Nah, matcha itu kan memang berasal dari daun teh yang tadi kita udah bilang kan. Dan memang dia bisa dibilang ya dari alami. Tapi tadi juga Riri udah sempat mention di awal kalau sekarang akhir-akhir itu matcha banyak banget yang dikombinasiin sama matcha latte, sama susu, terus habis itu ada dicampur sama strawberry juga atau frap dan matcha frap dan lainnya. Nah itu yang bakal menjadi research kita lagi, kandungannya itu matchanya bakal masih ada nggak kalau misalnya udah dikombinasi kayak gitu. Nah kalau memang secara sisi dari farmasi kita, ya memang kalau misalnya dari matcha dikombinasiin dengan yang lain-lainnya itu pastinya akan memberikan pengaruh dari si kandungan matchanya ini sendiri. Jadi si matchanya itu bakal nggak seefektivitas dari matcha yang seremonial aja gitu. Nah berapa sih kadar yang oke atau batasan yang oke? Mungkin aku bisa menyarankan dalam sehari itu maksimal banget 1-2 gelas saja. Dan kalau bisa ya kalau memang mengharuskan untuk matcha tiap hari itu ya oke, tapi tentu diseimbangkan juga sama asupan lainnya. Jadi jangan yang pagi matcha, siang matcha, sore matcha dan gak makan apapun nih, jangan ya. Jangan kayak gitu. Karena bagaimanapun matcha itu bisa memberikan tadi ya antioksidan dan beberapa lainnya, tetapi itu bukan menjadi kadar yang cukup untuk tubuh. Dan balik lagi juga tubuh antara aku dan ini juga bisa mempunyai asupan antioksidan berbeda-beda. Jadi saranku seperti itu sih. Dan kalau memang kalian sedang mengkonsumsi suplemen-suplemen yang mengandung dari kandungan komposisi senyawa aktif dari matcha, sebisa mungkin diberikan jeda dari minum suplemennya. Misal kalian minum matcha, dijeda dulu 1-2 jam baru konsumsi suplemen itu. Oke nih Kak, nah matcha ini sudah masuk ke berbagai makanan dan juga minuman Kak. Dari yang benar-benar original pure matcha sampai yang udah dicampur dengan kadar gula yang tinggi ataupun bahkan susu kental manis. Apakah hal ini bisa mengubah manfaat atau malah memperbesar resiko bagi kesehatan tubuh kita Kak? Oke, ya betul ya. Jadi itu matcha tuh mungkin di sini juga udah pada familiar dengan namanya matcha latte. Itu enak banget ya. Memang matcha latte tuh jadi kayak manisnya tuh ada, tapi kayak ada rasa-rasa pahitnya juga masih ada. Kalau dari efeknya, apakah akan memberikan risiko atau enggak? Iya tentu ada gitu ya. Namanya juga gula atau berasal dari susu. Susunya juga kita nggak tahu tuh susu kental manis apa ya. Nah kalau memang dari efek secara sainsnya ada atau enggak ya tentu ada risiko. Risikonya apa? Ya kalau misalnya tadi kita lihat dari efek metabolik. Tadi kalau misalnya dari matcha itu bisa memberikan poin plus gitu ya, atau klaimnya itu ada yang memungkinkan bisa menekan berat badan. Nah dengan adanya penambahan gula, tentunya itu akan membatalkan tuh yang namanya penurunan berat badan itu, jadinya malah naik gitu. Nah dan juga takaran-takaran gula itu kan juga kan kita nggak ada yang tahu ya namanya matcha latte, entah dia ternyata lebih dominan gula atau bagaimana. Nah itu bisa beresiko apa? Bisa beresiko meningkatkan gula dalam darah kita gitu. Atau kadarnya. Jadi apa? Jadi kalau mungkin untuk teman-teman yang mungkin punya kadar gula dalam darah yang tinggi ya kalau bisa jangan untuk mengkonsumsi matcha yang dikombinasikan dengan gula itu. Kalau emang mau matcha dikondisikan apakah boleh atau tidak sesuai dengan rekomendasi dokter atau mungkin bisa ditanyakan kepada para apoteker gitu ya. Dan kalau memang dari situasi kondisi tubuhnya itu memungkinkan silakan untuk seremonial matcha atau matcha dan air aja tanpa gula. Gitu sih. Mungkin di situ sih. Nih Kak, selain manfaat dan resiko berarti tentunya cara penyajian itu sangat berpengaruh ya Kak. Nah, menurut Kakak, bagaimana cara konsumsi matcha yang paling tepat agar kandungan bioaktifnya tetap terjaga dan bisa memberikan manfaat optimal tentunya bagi tubuh kita Kak? Oke.
Jadi kalau misalnya dilihat dari caranya ya, cara kita menyuguhkan si matcha itu, mungkin di sini teman-teman udah biasa melihat di FYP itu udah banyak yang nge-whisk matcha dengan bawang matchanya sendiri gitu ya. Tapi mungkin kita bisa melihat highlightnya itu dari temperaturnya. Dimana kalau misalnya kita menyeduh teh hijau, itu kita biasanya pakai air panas yang benar-benar mendidih sekitar 100 derajat gitu ya, Celcius. Nah mungkin kalau untuk di matcha ini aku saranin mungkin bisa di sekitar 70 sampai 80 derajat Celcius. Jadi bisa lebih adem, nggak yang dingin tapi tetap anget-anget gitu ya. Jadi bisa meminimalisir apa? Meminimalisir senyawa-senyawanya yang ada di dalamnya nggak ikut terlarut. Dan juga bisa mengurangi juga tuh rasa-rasa pahitnya, karena kalau misalnya semakin panas disuguhkan itu rasa pahitnya akan makin kuat gitu, akan makin pekat. Nah dengan adanya temperatur yang lebih kita turunkan atau lebih adem, anget-anget gitu, itu bisa memberikan efek kayak gitu sih. Oke, matcha juga kan lagi naik daun banget ya kak, apalagi buat generasi muda yang mungkin mereka tuh belum tentu paham banget nih soal dosis dan juga dampaknya. Nah, apa sih kak potensi resikonya jika matcha ini dikonsumsi oleh ibu hamil, anak-anak maupun pasien dengan penyakit tertentu seperti MAH ataupun hipertensi kak? Oke, jadi mungkin dari ibu hamil terlebih dahulu ya. Ini cukup cukup aware banget ya, karena namanya juga istilahnya ini pasien dengan kondisi khusus. Mungkin kalau untuk ibu hamil kita melihatnya dari sisi yang kafein, kandungan kafein. Kandungan kafein untuk ibu hamil itu cenderung kita benar-benar harus lebih waspada ya. Karena kenapa? Karena ibu hamil tidak hanya untuk dirinya tapi untuk anaknya juga, untuk janin. Nah, jadi mungkin kalau dari ibu hamil itu apa yang harus jadi bahan perhatian, yaitu ya dari komposisi atau batasan dari minum matchanya itu mungkin bisa lebih minim lagi daripada orang umumnya. Kenapa? Karena yang matcha tadi itu mengandung kafein yang mungkin bisa mengakibatkan efek-efek yang tidak menyenangkan pada janin seperti itu. Lalu untuk anak-anak karena masih bukan efek apa ya, lagi proses pertumbuhan. Jadi tentu kalau bisa ya jangan terlalu banyak matcha, juga tidak baik lah untuk semua hal yang berlebihan itu ya. Teh, kopi ataupun matcha itu karena semua mengandung kafein. Jadi sebisa mungkin dikurangi. Kenapa? Karena khawatir kalau misalnya nanti dia kebanyakan, takutnya nanti dia ada ketergantungan ringan, malah menjadi susah tidur, jadi sakit kepala, apalagi anak-anak bakal lebih istilahnya lebih tantrum mungkin bahasanya ya. Jadi ya lebih bisa dijeda, lebih dijarang-jarang minumnya. Terus tadi untuk pasien-pasien yang punya MAH atau hipertensi. Tadi kalau untuk hipertensi kita bisa ngambil dari yang kafein. Kafein juga karena dia memberikan efek fokus, itu pastinya dia akan memberikan efek denyut jantung atau tekanan darah, jadi lebih lebih waspada mungkin ya, atau lebih tinggi dari kadar normalnya. Nah, jadi bisa dilihat dari situ apakah dari rekomendasi dokter diperbolehkan atau tidak, atau mungkin bisa dilakukan cek rutin terlebih dahulu tekanan darahnya bagaimana, baru boleh mengonsumsi matcha. Untuk yang MAH itu kebetulan di kandungan dari si teh ini tuh ada yang namanya tanin. Nah, salah satu kandungan tanin itu dia bisa memberikan produksi asam lambung lebih lagi. Jadi kalau misalnya emang lagi MAH, di stop dulu matchanya gitu ya, disesuaikan dulu mahnya. Kalau misalnya udah stabil, udah oke, baru boleh mengonsumsi matcha lagi. Karena khawatir kalau memang mengonsumsi matcha itu takutnya mahnya malah jadi lebih sakit atau mahnya jadi kambuh gitu. Nah, banyak banget ya kak orang minum matcha tiap hari tanpa tahu takaran yang tepat ya kak. Nah, sebenarnya bagaimana sih kak aturan minum matcha yang bijak supaya tetap bermanfaat dan tidak beresiko bagi tubuh kita kak? Oke, jadi aturan bijak mungkin kalau misalnya untuk kita bisa mengutip dari pasien-pasien khusus seperti ibu hamil tuh kita bisa coba kasih batasan di kurang lebih dari 200 mg per hari gitu ya, atau mungkin bisa lebih jarang-jarang lagi untuk matchanya. Kenapa ya tadi ya, karena tadi efek-efeknya udah kita bahas. Lalu untuk takaran bijak, jujur kalau dari aku sendiri atau mungkin dari riset secara umumnya itu mungkin 1-2 gram per hari itu udah cukup banyak. Jadi kalau bisa itu sampai situ aja batas
untuk batas jejak konsumsiannya, atau kalau dalam cupnya atau dalam gelas yang biasa kita konsumsi matcha, yaitu 1-2 gelas per hari atau 1 gelas lah per hari, itu udah paling maksimal banget ya. Kalau misalnya memang ada yang kopi addict atau matcha addict, ya coba lebih di aware lagi, karena itu ada beberapa balik lagi tadi, yang namanya alami itu tidak selamanya baik gitu. Tetap ada yang namanya efek samping tapi lebih minim. Jadi jangan sampai ketika kalian udah merasakan efeknya baru kalian berhenti gitu. Jadi ya tadi ya, kalau bisa 1 cup itu udah per hari udah paling maksimal. Dan kalau emang kalian matcha latte, itu diperhatikan lagi dari takaran gulanya. Oke nih Kak, last question kali ya Kak. Kalau sobat podcast pengen pakai matcha buat part of their lifestyle nih Kak, ada nggak sih Kak hal-hal yang must be considered before making matcha a daily habit Kak? Oke. Daily habit itu maksudnya kayak gimana nih? Gimana mereka agar biar konsumsi matcha per harinya tuh mereka pengen banget pakai matcha buat konsumsi setiap hari nih Kak. Gimana sih agar mereka tuh biar tahu nih Kak hal-hal yang harus diperhatiin, kayak misalkan gak boleh campur dengan gula yang tinggi atau harus bener-bener minum dengan pakai pure matcha. Membangun habit tentang matcha ya. Mungkin kita bisa berangkat dulu dari yang namanya maksimalkan dulu porsi dari kebutuhan tubuh. Dari aspek apa? Dari aspek karbohidrat, protein, dan juga dari kandungan-kandungan lain yang mencukupi dari asupan-asupan buat kebutuhan tubuh kita. Sebelum kita fokus ke kafein atau mungkin itu kan maksudnya zat-zat yang mungkin kita butuhkan tetapi tidak menjadi kebutuhan utama kita. Nah, jadi mungkin kita fokuskan di situ dulu, bangun habit untuk menyeimbangkan kebutuhan tubuh itu dulu, baru kita melihat nih dari habit kita butuh apa sih untuk hari ini atau untuk sehari-hari. Kalau misalnya memang kuliah capek gitu ya, mungkin bisa dengan makan makanan yang bergizi terlebih dahulu, atau makan makanan yang sehat dulu, makan sayur, makan buah dulu, bangun kebiasaan cemilan yang sehat dulu. Nah, kalau misalnya udah punya habit yang kayak gitu, kalaupun emang kalian nanti punya punya keinginan nih pengen matcha deh, pengen kopi deh, atau pengen apa, itu menjadi bukan suatu hal yang menakutkan gitu, karena kalian udah istilahnya menabung, menginvestasikan ke tubuh kalian itu makan makanan yang bergizi, makanan yang penyeimbang sehatnya, mungkin kayak gitu. Nah, kalau misalnya habit-habit kalau yang tanpa sadar gitu ya, kayak tiba-tiba aku udah beli matcha, terus matcha lagi, karena itu sering banget ada gitu ya, kayak misalnya udah beli matcha, lupa kayak tadi udah beli matcha lagi, tapi ya udah deh. Nah, ya udah nggak apa-apa, tapi tetap seimbangkan dengan apa? Dengan mungkin kalian bisa lebih pencegahan atau habit dengan melakukan medical check up secara rutin. Jadi kalian juga bisa melihat nih kalau misalnya ternyata walaupun di usia muda ya, itu tetap harus yang namanya melakukan medical check up, tapi tentu tidak menjadi suatu ketakutan berlebihan juga gitu. Medical check up itu bukan suatu hal yang membuat kalian takut, tapi yang harusnya membuat kalian merasa lebih aman. Nah, dari situ kalian bisa lihat nih apa yang harus kalian fokuskan. Oh, ternyata kadar gula dalam darahnya tinggi, atau mungkin tekanan darahnya tinggi, atau apa, dari aspek-aspek apa yang harus dilihat. Baru dari situ kalian bakal lebih paham nih harus membangun habit seperti apa. Dan jangan lupa sama aturan batasan bijak untuk mengkonsumsi matcha. Oke nih Kak, mungkin itu aja kali ya Kak pertanyaan dari aku. Terima kasih udah sharing-sharing ilmu yang tentunya sangat bermanfaat banget buat kita, dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya nih Kak. Oke, sama-sama Ririn. Thank you Bapak DC. Oke nih Kak, wah today's talk was super insightful ya Sobat Podcast. Dari Kak Syahi kita jadi tahu nih kalau matcha ini memiliki banyak banget benefits. Tapi remember, too much of anything is never good. So jangan cuma ikut-ikut tren karena looks yang aesthetic, tapi pikirin tentang kesehatan tubuh kalian, karena healthy itu bukan cuma soal ikut-ikutan, tapi bagaimana kita wise choice dalam memilih nih Kak. Nah, big thanks buat Kak Syahi yang udah sharing valuable insight hari ini, and buat Sobat Podcast yang udah tonton sampai habis, don't forget to check PPDC Podcast di platform Spotify and YouTube Sema FFKM UP. Sampai bertemu di next episode. Stay aware, stay healthy, and bye-bye!